Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya dan Nahila ingin menjelaskan dua jenis tes yang sering dipakai dalam dunia pendidikan, yaitu essay test dan matching test. Walaupun keduanya sama-sama termasuk tes tertulis, keduanya mempunyai tujuan dan cara penilaian yang berbeda. Saya akan membahas tentang essay test. Baik, yang pertama adalah essay test atau tes uraian. Dalam tes ini, siswa diminta menjawab pertanyaan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Tujuannya supaya guru bisa menilai seberapa dalam pemahaman siswa terhadap suatu topik dan bagaimana mereka berpikir kritis. Tes esai mempunyai beberapa kelebihan, misalnya guru lebih mudah untuk menyiapkan soalnya, dan siswa bisa mengekspresikan ide, perasaan, serta kemampuan menulis mereka. Tetapi tentu saja ada kekurangannya. Menilai jawaban esai itu tidak bisa cepat dan butuh waktu lama, dan kadang bisa subjektif karena tergantung siapa yang menilai. Maka dari itu, ada dua metode penilaian yang biasa digunakan. Yang pertama adalah component scoring dan yang kedua adalah comparative scoring. Component scoring itu menilai tiap bagian jawaban berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan comparative scoring itu dengan cara membandingkan kualitas jawaban antar siswa lalu dikelompokkan jadi tinggi, sedang, dan rendah. Jika ingin membuat soal esai yang bagus, penting sekali pilih pertanyaan yang mengukur berbagai mana aspek berpikir, lalu beri petunjuk yang jelas, dan tentukan bobot nilai setiap soal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang matching test. Jenis tes ini terdiri dari dua kolom. Kolom yang pertama berisi pertanyaan atau pernyataan, dan kolom yang kedua berisi daftar jawaban. Contohnya seperti ini. Di kolom yang pertama berisikan pertanyaan yang berupa expression, dan di kolom yang kedua ada jawaban yang berupa responses. Dan tugas siswa yaitu adalah mencocokkan pasangan yang benar. Matching test seperti ini cocok sekali untuk pelajaran yang banyak hafalannya, seperti nama tokoh, tanggal-tanggal penting, tempat, ataupun istilah ilmiah. Kelebihan matching test ini bisa mengukur banyak pengetahuan dalam waktu singkat dan cukup efisien. Tetapi ada juga kekurangannya, yaitu tes ini tidak cocok untuk menilai kemampuan analisis atau berpikir tingkat tinggi. Lalu, agar matching test ini efektif, pastikan semua item dalam satu topik. Kolom pertama berisi pertanyaan yang jelas dan kolom yang kedua berisi jawaban singkat. Gunakan huruf kapital supaya mudah dibaca dan tambahkan beberapa jawaban tambahan agar siswa tidak bisa menebak dengan mudah. Selain itu, penting juga untuk menulis petunjuk yang jelas. Misalnya, apakah satu jawaban bisa dipakai lebih dari sekali atau tidak? Jadi, kesimpulan essay test yaitu adalah bagus untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan menulis siswa, sedangkan matching test lebih cocok untuk mengukur pengetahuan faktual seperti nama, lalu istilah, atau tanggal. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, guru perlu memilih jenis tes yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.